Manchester United mengamankan peringkat ketiga di klasemen akhir Liga Inggris 2022/2023. Hasil itu diperoleh usai mengalahkan Fulham pada pekan ke-38 yang berlangsung di Old Trafford, Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023. Babak pertama jadi bencana bagi Man United. Kenny Tete membawa Fulham unggul di menit ke-19. Lalu penalti Alexander Mitrovic hampir membawa Fulham unggul 2 gol jika tidak diselamatkan David De Gea. Untungnya sebelum babak pertama usai, Man United mencuri 1 gol untuk menyamakan kedudukan. Jadon Sancho memaksimalkan peluang mudah di menit ke-39. Gebrakan baru dilakukan Man United di babak kedua. Bruno Fernandes mencetak gol di menit ke-55 untuk membawa Man United unggul dan memenangkan pertandingan. Man United mengakhiri musim ini dengan 75 poin, unggul 4 angka dari Newcastle di peringkat keempat. Fulham finish di posisi 10 dengan torehan 54 poin. Direktur Juventus, Francisco Calvo, baru-baru ini mengatakan kepada Chelsea dan Manchester United bahwa Dusan Vlahovic tidak dijual di tengah rumor tawaran kedua klub kepada sang pemain. Baik Chelsea maupun Setan Merah diperkirakan akan mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan penyerang baru musim panas ini, namun Juventus bersikeras bahwa Vlahovic tidak akan pergi. Rumor bukanlah sesuatu yang bisa kami kendalikan, tapi bursa transfer bahkan belum dibuka. Dusan Vlahovic tidak dijual. Kami puas dengan upaya yang ia lakukan, meskipun semua orang bisa melakukan yang lebih baik, tegas Calvo. Kemudian pada kesempatan yang sama, Calvo menepis spekulasi mengenai masa depan Massimiliano Allegri di Juventus menyusul musim yang mengecewakan bagi raksasa Serie A tersebut. Ada kabar terbaru seputar kondisi Anthony. Winger Manchester United itu dilaporkan mengalami cedera yang cukup serius. Laporan The Independent mengklaim bahwa cedera Anthony tergolong cukup serius. Alhasil ia harus menepi cukup lama. Menurut laporan tersebut, cedera yang dialami Anthony terletak pada bagian pergelangan kakinya. Cedera ini tergolong cukup serius. Selain itu cedera ini dipastikan bukan kali pertama dialami sang pemuda. Anthony sempat mengalami cedera serupa saat di Ajax. Jadi ada kemungkinan ini cedera kambuhan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Anthony dipastikan bakal absen di final FA Cup pada pekan depan. Pasalnya sang winger butuh waktu paling cepat 2 bulan untuk memulihkan cedera ini. Sehingga ia tidak bisa bermain di partai pamungkas musim ini. Pihak MU berharap sang winger bisa pulih tepat waktu sehingga ia bisa mengikuti pramusim Setan Merah. Manchester United dapat dipahami terus bekerja untuk mencari striker baru, bahkan sejak awal musim ini. Tetapi, karena gagal mendapatkan pemain incaran mereka, Setan Merah akhirnya memutuskan untuk meminjam Wout Weghorst dari Burnley untuk musim ini. Dalam beberapa bulan terakhir, United telah dikaitkan dengan sejumlah penyerang, salah satunya adalah bintang Tottenham Hotspur Harry Kane. Namun, legenda Setan Merah Andy Cole menyarankan agar mantan klubnya tidak merekrut Kane supaya tidak mengulang kesalahan yang sama seperti yang sudah mereka lakukan di masa lalu. United seharusnya belajar dari apa yang sudah mereka lakukan di masa lalu. Coba Anda lihat beberapa penyerang yang didatangkan United dalam beberapa tahun terakhir. Anda bisa melihat striker top seperti Robin van Persie yang direkrut klub, ucap Cole kepada William Hill. Namun, sayangnya Van Persie hanya 2 musim bermain di United sejak saat itu. Setiap striker yang didatangkan United hanya bertahan 1 atau 2 tahun saja. Jika United merekrut Kane, dalam 2 tahun lagi mereka akan berkata, dia sudah berusia 32 tahun dan kita butuh striker baru. United tidak boleh berada dalam posisi seperti ini lagi. Manchester United dan Tottenham Hotspur dilaporkan akan mempertahankan minat lama pada pemain depan Brighton dan Hove Albion Evan Ferguson. Kedua klub berencana mendatangkan pemain buruannya pada musim panas nanti. Saat meninggalkan Bohemians ke Stadion Amex pada Januari tahun 2021, Ferguson secara umum hanya dikenal di Irlandia setelah mewakili klubnya di level senior saat berusia 14 tahun. Namun, meski baru berusia 18 tahun, Ferguson kini dianggap sebagai salah satu remaja paling dihormati di dunia sepak bola yang langsung memberikan pengaruh di Liga Inggris. Selain menyumbang 6 gol dan 2 assist dari 821 menit bermain selama tahun 2022-23, Ferguson memiliki 10 gol dan 3 assist dari 25 penampilan di semua kompetisi. Capaian itu memberi dampak pada peningkatan jumlah klub yang menjadi pengagum pemain yang sudah memiliki 3 caps untuk Republik Irlandia. Namun, Brighton langsung bereaksi dengan memberi Ferguson kontrak jangka panjang baru. Itu membuatnya terikat dengan pendatang baru di sepak bola Eropa hingga 2028. Meski demikian, menurut Sky Sports News, Agus seharusnya tidak mengharapkan minat pada tanda tangannya surut dalam jangka pendek atau panjang. Laporan tersebut mengklaim bahwa Man United dan Spurs sedang menjalani persiapan untuk mencoba mengontrak Ferguson selama jendela transfer musim panas 2024. Brighton diduga berharap Ferguson bisa menjadi pemain bernilai 100 juta pounds jika dia melanjutkan performanya saat ini. Manchester United dikabarkan serius untuk mendatangkan bintang muda Chelsea yang tak terpakai, Mason Mount. Bahkan, MU sudah menyiapkan tawaran 55 juta pounds atau 1 rupiah triliun untuk Mount.
Mason Mount sudah jarang main dengan Chelsea musim ini. Total, dia hanya main 24 laga dengan Chelsea di semua kompetisi, 8 kali diantaranya sebagai pemain cadangan. Saat ini, Mount masih terikat 1 tahun kontrak dengan Chelsea. The Blues sebenarnya sudah ajukan 2 kali tawaran perpanjangan kontrak, tapi selalu ditolak gelandang asal Inggris itu. MU hanya salah satu penggemar Mason Mount. Dia juga diincar beberapa klub besar lainnya seperti Arsenal, Liverpool, Newcastle dan Manchester City. Manchester United ini menjadi yang terdepan karena tawaran 1 triliun rupiah untuk Mason Mount. Ini seperti yang diungkapkan oleh Daily Mail. Ten Hag dikabarkan naksir dengan Mason Mount karena kemampuannya untuk main di beberapa posisi di lini tengah. Manajer MU asal Belanda itu memang ingin menambah kedalaman di lini tengah dengan Mount. Yang jadi rintangan, apakah manajer baru Chelsea, Mauricio Pochettino mau melepas Mount? Soalnya ex-pelatih PSG juga kagum dengan permainan Mount. Sang pemain sebenarnya ingin pergi, tapi Chelsea juga ogah jual murah karena inginkan transfer 85 juta pounds untuk Mount. Manchester United sempat dikabarkan berminat mendatangkan Dusan Vlahovic dari Juventus untuk menambah daya gedor serangan. Namun, kini bertambah lagi incaran The Red Devils, yaitu penyerang sayap Juventus, Federico Chiesa. MU dikabarkan ingin belanja beberapa pemain pada musim panas nanti. Erik ten Hag butuh tambahan armada agar The Red Devils bisa lebih kompetitif pada musim depan. Calcio Mercato mengabarkan MU kini mengarahkan radar ke Italia. Bukan hanya Dusan Vlahovic, tetapi MU juga dikabarkan ingin mendatangkan Federico Chiesa dari Juventus. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag saat ini tertarik untuk memboyong Federico Chiesa dari Juventus. Ten Hag sudah lama jatuh hati terhadap sang winger, apalagi saat Chiesa membantu timnas Italia menjuarai Euro 2020 silam. Ten Hag percaya sang winger cocok dengan skema permainannya, jadi ia meminta manajemen MU untuk mencoba merekrutnya pada musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim peluang Manchester United untuk mengamankan jasa Federico Chiesa cukup terbuka. Sang winger dikabarkan serius mempertimbangkan kesempatan untuk meninggalkan Juventus. Sejumlah masalah yang dialami Bianconeri disinyalir menjadi sebabnya. Itulah mengapa Chiesa saat ini menunggu tawaran masuk dari MU sebelum memutuskan apakah ia mau pindah ke Old Trafford atau tidak. Manchester United juga dilaporkan tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk meminang putra Enrico Chiesa tersebut. Sang winger kabarnya bisa diamankan dengan bayaran sekitar 50 juta euro saja di musim panas nanti.